Jumpa lagi di channel Wawan Cadel. Sekarang kita berada di depan gapura masuk wisata religi Bukit Surowiti. Bukit Surowiti terletak di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, jaraknya sekitar 40 km dari kota Gresik. Kalau dari arah barat Jalan Pantura dari Wisata Bahari Lamongan atau WBL sekitar 16 km. Untuk naik ke Bukit Surowiti ini, kita akan melalui ratusan anak tangga yang sangat curam. Di sini ada 2 jalur untuk pengunjung, wajib motornya diparkir di bawah, karena pengunjung tidak diperbolehkan motornya dibawa ke atas karena kondisi medan yang sangat berbahaya. Seperti yang Anda lihat, untuk pemotor hanya warga setempat yang boleh naik karena sudah terbiasa. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya membayar Rp2.000. Kawasan ini ramai dengan pengunjung pada hari Senin dan Kamis. Anda juga harus tahu sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di objek wisata ini. Di sini tersedia tempat peristirahatan untuk pengunjung, dan kamar mandi agar tidak kencing atau buang air besar sembarangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum ramai seperti sekarang, konon Desa Surowiti hanya sebuah bukit tak berpenghuni, sebelum akhirnya Raden Seko memerintah warga desa Selorongin untuk hidup yang lebih baik. Desa Selorongin dihuni beberapa keluarga yang dipimpin Suro Astono. Mereka hidup tentram sebelum gerombolan perampok yang dipimpin Suro Gento bikin onar. Lalu pengembara dari arah barat yaitu Tuban yang bernama Raden Seko alias Raden Said datang. Suro Astono mengeluh dan meminta bantuan kepada Raden Seko. Raden Seko mau membantu asal diperbolehkan menetap sementara di desa itu. Ternyata Raden Seko atau Raden Said berhasil menaklukkan gerombolan Suro Gento. Bahkan mereka dibina dan menjadi sahabat Raden Seko beserta penduduk desa Seloringin. Sejak saat itu Raden Said memberi saran agar penduduk pindah dari desa itu dan menunjuk ke arah Bukit Surowiti. Bukit Surowiti dari nama Suro Astono ingkang miwiti menjadi Surowiti karena yang memelopori pemindahan penduduk ke bukit ini. Raden Seko atau Raden Said kembali berkelana, tapi sebelum itu Raden Seko menyebarkan dakwah Islam ke penduduk desa dan akhirnya Suro Astono pun menjadi pemimpin agama Islam di desa itu.
Kemudian Raden Seko kembali lagi ke Surawiti sambil membawa tongkat bambu. Raden Seko mendapat tugas dari seorang guru bernama Sunan Bonang. Raden Seko diminta menjaga tongkat tersebut sambil menjaga aliran air sungai di bawah kaki Bukit Surawiti. Dia harus berhenti ketika Sunan Bonang datang. Bertahun-tahun dia menjalankan tugasnya hingga bambu itu rimbun hingga akhirnya Sunan Bonang datang dan mengatakan Raden Seko lulus dari ujian pertamanya. Tugas kedua Raden Seko diberi ujian untuk menggali lubang. Lantas Raden Seko dikubur hidup-hidup di Bukit Surawiti dan akhirnya lulus. Dari situ Raden Seko dilibatkan dalam dakwah wali dan jadilah Sunan Kalijaga. Gua Langsi ini konon dulunya adalah rumah tinggal dari Sunan Kalijaga. Dan jika Anda memberanikan diri untuk menyusuri gua, Anda akan menemukan pintu masuk kecil yang ternyata di dalamnya adalah ruangan yang cukup besar. Kata penduduk setempat ruangan itu dulunya adalah ruang untuk para sunan-sunan bermusyawarah. Karena letaknya di puncak Gunung Surawiti, Anda memang harus mendaki terlebih dulu untuk bisa sampai ke sana. Maka dari itu banyak pecinta alam yang menyukai objek wisata ini. Dari kisah yang ada dalam cerita ini kita semua tidak tahu kebenarannya,
Maka dari itu kita ambil dari sisi positifnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel Wawan Cadel. Semoga yang melihat video ini selalu diberi kesehatan serta umur yang panjang.